Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang ke hadirat Tuhan, untuk dapat menyembah dan memuliakan Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan bersatu terus sejenak. Saudara dalam kasih Tuhan, kami menyambut saudara sekalian untuk datang menghadap Tuhan. Dan kebaktian kita pada pagi hari ini kita mau landaskan pada pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan berada di bait suci-Nya. Tuhan berkata, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Gloria Patri. Pembacaan bersama kita pada pagi hari ini diambil dari KPPK halaman 742, Paskah 1. Kita akan membacanya silih bergantian. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang meninggal. Tuhan telah bangkit, haleluya. Sesungguhnya ia telah bangkit, haleluya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Jangan takut. Aku
Jumat kemarin kita telah memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Dan benar, Tuhan sudah mati untuk kita, untuk menebus setiap dosa kita. Tetapi Tuhan juga bangkit, memberikan pengharapan lebih ke kita. Tuhan bangkit dari antara orang mati. Kita akan bersama-sama menyambut kebangkitan Tuhan dengan menyanyikan lagu Kristus Tuhan telah bangkit. Bersama-sama memasuki doa syafaat yang akan dipimpin oleh Jauso Lusiawati. Kami persilahkan. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Kami sebagai anak-anak-Mu telah Kau selamatkan, dan hari ini kami boleh memperingati Kau telah bangkit dari kuasa maut dan Kau menyediakan tempat bagi kami orang-orang percaya. Bapa yang ada di surga, sebab itu tolong kami untuk terus makin
Sama-sama kita akan membaca Alkitab kita yang diambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 31. Kita akan membacanya silih bergantian. Kaum bapak terlebih dahulu, lalu nanti diikuti oleh kaum ibu. Kami persilahkan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpulan murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengurusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, kepada dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungmu, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhan dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam nama-Nya. Silakan boleh duduk kembali. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nanti petugas pelayanan akan mengedarkan kantong dan kita akan bersama-sama memuji Tuhan kembali. Kristus hidup. Namanya ku alami suaranya ku
Doa syukur pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Ibu Tumina. Kami persilakan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Pangeran. Namun sebelum itu kita akan menyiapkan hati kita, pikiran kita. Biarlah Tuhan yang akan bekerja dalam setiap hati kita. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian karya terbesar. Yang tak ternilai.
akan menyanyikan ref lagu ini. Untuk jemaat silahkan dengan posisi berdoa kita renungkan lagu ini. Betapa besar karya Tuhan dalam hati kita. Kepada hambanya Bapak Pendeta Pak Manu kami berserah. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk karya-Mu, karya terbesar dalam hidup kami Tuhan. 2000 lebih tahun yang lalu, karya terbesar-Mu ketika Engkau mati di kayu salib, sungguh menginspirasi, tetapi juga mengubah kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk pengharapan Engkau bangkit pada hari yang ketiga, memperlihatkan bahwa seluruh perkataan-Mu selama 3 tahun 4 bulan kepada murid-murid itu benar adanya. Itu sebabnya kebangkitan ini, Yesus hidup menjadi pengharapan besar bagi setiap kami para pengikut Kristus. Dan kami syukuri ya Tuhan untuk karya-Mu yang luar biasa bagi setiap kami. Sebentar kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami membutuhkan hikmat daripada Roh Kudus sehingga kami bisa memahami apa kehendak Tuhan ketika kami merenungkan firman. Ubahlah siapapun yang perlu diubah ya Tuhan, tegurlah siapapun yang perlu ditegur, kuatkanlah siapapun yang perlu dikuatkan, pimpinlah siapapun yang perlu dipimpin, dan nasihatilah siapapun setiap kami yang perlu dinasihati melalui kebenaran firman. Pakailah hamba-Mu yang sangat terbatas ini, kekurangan di sana sini, tetapi oleh karena pimpinan daripada kuasa daripada Roh Kudus, mampukanlah hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Baik. Bapak Ibu, tadi kita sudah membaca bergantian nats kita. Renungan kita pagi hari ini berjudul Dia Hidup atau Yesus Hidup. Sekali lagi kita lihat nats kita dari Yohanes pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-19. Ya, saya membaca teks yang baru dikeluarkan oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, dan murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci. Pintu-pintu terkunci karena memang mereka sangat ketakutan. Dan mereka ketakutan itu bukan baru kali itu saja. Sejak Yesus ditangkap di Taman Getsemani, mereka sudah sangat ketakutan. Dan saudara lihat ya, Yesus itu waktu diadili, dia melewati berapa pengadilan? 6 pengadilan. 3 pengadilan Romawi, 3 pengadilan Yahudi. Dimulai dulu masuk ke pengadilan Yahudi, ya, di pengadilan Imam Hanas, Kayafas, dan seterusnya. Ini adalah pengadilan Yahudi. Tapi karena waktu itu orang Yahudi ada dalam penahanan, penawanan atau penjajahan dari kekaisaran Romawi, maka orang Yahudi itu tidak bisa menghukum Yesus untuk hukuman mati. Istilahnya itu, hukum Yahudi pada saat itu adalah hukum adat. Jadi masalah-masalah orang Yahudi bisa diselesaikan di internal orang Yahudi. Umpamanya begini, kami ini orang Batak. Kalau ada hal-hal di tanah Batak sana, orang bermasalah atau kasus, untuk kasus-kasus tertentu bisa diselesaikan menurut adat Batak begitu. Tapi untuk kasus-kasus seperti orang masuk penjara atau hukuman mati, adat Batak tidak mampu untuk memutuskan itu. Maka harus ada hukum pemerintahan, yaitu hukum Indonesia. Nah, 3 pengadilan Yahudi, lalu kemudian 3 pengadilan Romawi. Dibawa ke Pilatus, kemudian Pilatus mengecek berkasnya Yesus. Pilatus melihat KTP-nya Yesus ini kan dia orang Nazaret, maka harusnya ini harus diadili oleh Herodes. Dikembalikanlah dia kepada kabupaten. Herodes lihat tidak berdosa atau tidak menemukan kesalahan. Herodes mengembalikan Yesus kepada
Pilatus. Ini pengadilan Romawi. 3 pengadilan Romawi, 3 pengadilan Yahudi. Kalau masing-masing 45 menit satu pengadilan, jadi itu hampir 6 jam pengadilan yang dilakukan oleh Yesus atau dialami oleh Yesus. Itulah sebabnya sejak pagi Yesus baru disalibkan jam 3 sore. Benar enggak? Jadi kalau kita melihat historis atau sejarah, Yesus itu mati sekitar jam 3 sore. Jam 12 siang dia sudah mulai kena panas dan seterusnya. Nah, maksud saya begini. Berarti sejak Yesus ditangkap di Taman Getsemani, ketakutan sudah melanda murid-murid. Saya bisa membayangkan itu, 6 pengadilan itu mungkin membutuhkan saksi-saksi mata. Itulah sebabnya murid-murid dicari. Dan sekarang kita bisa tahu kenapa Petrus bisa menyangkal, benar gak? Karena mungkin pengadilan membutuhkan kesaksian dari murid-murid. Tapi saudara, kalau kita mempelajari narasi Injil, dari 12 murid itu tidak ada satupun dari antara murid yang tinggal bersama dengan Yesus. Benar tak? Semuanya lari. Maka ketika mungkin Petrus dimintai keterangan, dia betul-betul ketakutan dan dia menyangkal diri, menyangkal Yesus. Nah, sampai Yesus sudah bangkit, murid-murid juga masih dilanda ketakutan. Itulah sebabnya mereka menutup pintu sehingga pintu terkunci. Mungkin selama berhari-hari kita tidak tahu persis, tapi jelas di sini teks mengatakan murid-murid mengunci pintu karena mereka takut kepada pemuka Yahudi. Nah, yang menarik adalah dari teks yang kita baca, 2 kali Yesus mengucapkan sebuah kata yang sangat terkenal pada saat itu, yaitu istilah shalom. Benar tak? Shalom. Jadi 2 kali, ya. Kalau ayat 19, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Sesudah berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Ketakutan murid-murid berubah menjadi sukacita. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Ayat 21, kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. 2 kali Yesus mengucapkan kata damai sejahtera bagi murid-murid. Mungkin murid-murid merasa bukan hanya ketakutan. Saya mulai mengerti secara psikologi, secara psikologi, bagaimana murid-murid sangat lemah iman mereka dan secara psikologis mental mereka sangat terganggu. Saudara lihat ya, sebelum Yesus ditangkap di Taman Getsemani, itu Yesus melakukan banyak mujizat. Banyak sekali mujizat. Tiada hari tanpa Yesus melakukan mujizat. Pokoknya banyak sekali mujizat. Mujizat yang paling Yesus banyak lakukan adalah menyembuhkan orang sakit. Itulah sebabnya murid-murid itu sebelum Yesus ditangkap di Taman Getsemani, mereka sangat euforia. Apa itu euforia? Euforia itu apa ya? Kok jemaat melotot melihat saya? Euforia itu mereka bangga sekali, mereka senang sekali mengikut Yesus. Karena mereka merasa, wah ini ikut Yesus ini enak juga, gitu loh. Kalau orang Medan bilang mantap kali ini, gitu. Mantap juga ikut Yesus ini. Nah itu sebabnya mereka sangat senang sekali mengikut Yesus. Maka murid-murid sama sekali tidak percaya. Yang kedua, murid-murid sama sekali tidak mengerti. Yang ketiga, murid-murid sama sekali tidak mau dengan berita bahwa Yesus akan mati. Benar tak? 6 hari sebelum Yesus ditangkap, dia membawa murid-muridnya ke Yerusalem. Kalau nanti saudara membaca Matius, Yesus berkata apa kepada murid-murid? Ayo kita ke Yerusalem, karena di sanalah anak manusia akan ditangkap, akan disesah dan akan mati, tapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Ini menarik, ini bukti bahwa Yesus itu mati bukan karena korban keadaan. Ada teori-teori yang mengatakan Yesus itu mati karena kehabisan darah, Yesus itu mati karena tak berdaya, Yesus itu mati karena korban politik dan seterusnya. Tidak sama sekali. Yesus sudah tahu bahwa dia akan ditangkap di Yerusalem, dia malah mendekat ke Yerusalem. Benar tak?
Itu bukti bahwa Yesus tidak ingin menjauhi kematiannya. Dia malah mendekati kematiannya. Bahkan 3 tahun sebelum Yesus ditangkap di Taman Getsemani, sudah berulang-ulang Yesus berkata, anak manusia akan mati, anak manusia akan menderita, anak manusia akan disalibkan, dan anak manusia akan bangkit pada hari yang ketiga. Saya juga heran, Yesus sudah tahu di Yerusalem dia akan mendapat masalah, kok dia mendekati Yerusalem dan mengajak murid-muridnya ke Yerusalem. Ibu-ibu, Bu, kalau ibu tahu di Pasar Wage sana ibu dapat masalah, ibu masih mau dekati Pasar Wage? Misalnya di sana ada demo gitu, ada orang bawa pisau, pedang atau kebakaran, kita menjauh dari sana. Herannya saya, Yesus tahu di Yerusalem dia akan disalibkan, dia malah mendekati Yerusalem. Coba ya, saya juga heran juga. Saya ketika belajar Alkitab, iya ya. Kalau misalnya saya tahu 2 hari lagi saya ditabrak kereta api, di mana ada rel kereta api dekat-dekat sini? Kalau saya tahu saya akan ditabrak oleh kereta api di rel kereta api itu, maka saya tidak akan mendekati rel kereta api itu. Benar? Secara logika. Tapi ini waktu Yesus berkata Shalom, damai sejahtera bagi kamu. Lihat saudara, ini mengingatkan murid-murid bahwa kematiannya 3 hari yang lalu itu bukan karena Yesus tak berdaya. Itu bukan karena Yesus itu korban, bukan. Mengingatkan murid-murid bahwa perkataannya bukan hanya 3 hari yang lalu, bukan hanya 1 minggu yang lalu, bukan hanya 1 bulan yang lalu, tentang kematian dan kebangkitannya itu bukan kebetulan. Itu adalah firman Allah yang pasti tergenapi. Harusnya mengingatkan murid-murid bahwa mereka harusnya mengingat seluruh perkataan Yesus. Coba, saya sangat yakin kalau murid-murid percaya perkataan Yesus, harusnya murid-murid tidak takut dan tutup pintu. Benar tak? Benar tak? Benar tak? Iya loh. Karena Yesus sudah jelas berfirman kepada murid-murid, anak manusia memang akan disesat, anak manusia memang akan mati, tapi anak manusia juga akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan pergilah kamu mendahului aku ke Galilea. Itu dicatat dalam Injil Markus, benar tak? Kalau misalnya murid-murid percaya dengan perkataan Yesus itu, harusnya pada hari yang ketiga murid-murid itu rame-rame ke kuburan untuk membuktikan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Benar tak? Iya dong. Kalau murid-murid percaya dengan perkataan Yesus. Saudara pikir hanya 5 kali Yesus mengatakan tentang kematian dan kebangkitannya? No way, 18 kali. Saya ulang, 18 kali Yesus mengucapkan dan menyampaikan dan mengajarkan kepada murid-murid perihal kematian dan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Berapa kali? Berapa kali? Ada orang di sini ya? Berapa kali? 18 kali. Tapi memang tidak ada satupun murid-murid yang percaya. Murid-murid hanya euforia. What the meaning of euphoria? Itu tadi, kebanggaan berlebihan. Makanya lihat saya, di Last Supper, di perjamuan terakhir, apa kata Petrus kepada Yesus? Guru, tidak akan ada bahaya yang akan mengintai engkau. Tidak akan ada penganiayaan. Engkau tidak akan menderita. Kalau ada ancaman, nyawaku kuserahkan kepadamu. Benar tak? Saking murid-murid itu merasa ikut Yesus itu enak sekali karena Yesus melakukan mujizat tiap hari. Yesus tahu, Petrus, sekarang kau sok-sok hebat kau. Besok mencretnya imanmu itu, ya kan? Makanya Yesus berkata apa? Nah, menurut Nicholasberg, waktu Yesus berkata kepada Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Itu dalam menurut gramatikal bahasa Yunani, itu dalam bentuk candaan. Artinya Yesus sedikit senyum dan agak tertawa dia ketika mengatakan kepada Petrus itu. Karena mungkin Yesus tidak bisa membayangkan kepolosan Petrus ketika Petrus akan menyangkal Yesus 3 kali. Benar? Tapi waktu di Last Supper atau di perjamuan terakhir,
sepertinya Petrus kelihatan hebat sekali. Nah, kita kembali ke teks kita, Yohanes 20. Yesus hidup mengingatkan murid-murid bahwa kematiannya bukanlah korban atau kebetulan atau karena Yesus tak berdaya. Ia tahu bahwa ia akan mati di Yerusalem, Matius 16 ayat 21, tetapi dia mendekat kepada Yerusalem. Itu artinya Yesus sama sekali tidak takut dengan penyaliban itu. Saudara lihat ya, di Taman Getsemani pada waktu Yesus ditangkap, ia dibela oleh Petrus ketika Petrus mengeluarkan pedang. Benar tak? Waktu Petrus mengayunkan pedangnya kepada tentara-tentara itu. Kemudian telinga tentara itu putus, benar-benar putus itu. Lalu Yesus tidak perlu cari betadin atau ke rumah sakit atau ke klinik, toh langsung Yesus tempelkan lagi telinganya itu. Saya heran ya, waktu Yesus berdarah-darah itu, kenapa Yesus tidak melakukan hal yang sama? Kalau saya Yesus, betul-betul kupermainkan itu tentara-tentara. Sudah di apa namanya? Disesah, kan berdarah toh? Disesah lagi, berdarah lagi kan? Karena Yesus melakukan itu waktu dia ditangkap di Taman Getsemani. Telinga tentara itu dia tempel dengan kuasanya yang luar biasa, tanpa dokter, tanpa medis, tanpa betadin, tanpa obat. Itu artinya waktu Yesus berdarah-darah bukan karena dia tidak mampu untuk menyembuhkan lukanya. Amin ya. Tapi memang untuk menggenapi firman Tuhan dalam Yesaya 53, Yesaya 56, Yesaya 57, bahwa anak manusia harus menderita untuk menanggung dosa-dosa manusia. Waktu Yesus berkata shalom, damai sejahtera kepadamu, ingin mengingatkan murid-murid perkataan-perkataan Yesus sebelum Yesus ditangkap, bahwa kematiannya bukan korban keadaan. Yang menarik, Yesus pernah mengingatkan murid-murid bahwa sebenarnya ketika Yesus ditangkap, dia bisa saja berkata kepada Bapa supaya Bapa mengirim pasukan. Misalnya dalam Matius 26 ayat 53. Saya baca. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Itu kata Yesus kepada murid-murid. Mengingatkan kepada murid-murid bahwa kematiannya itu bukan kematian yang sia-sia gitu loh. Itulah sebabnya Yesus mengucapkan kata shalom, damai sejahtera itu 2 kali kepada murid-murid, supaya murid-murid punya teologi yang benar tentang kematian Yesus. Amin. Bahwa Yesus mati bukan karena korban keadaan, bukan karena Yesus tidak bisa melawan, bukan karena Yesus tak berdaya, bukan karena Yesus korban politik. Tapi karena memang untuk menggenapi firman Tuhan bahwa Yesus harus mati untuk menanggung dosa-dosa manusia. Kata shalom mengingatkan murid-murid bahwa kematiannya bukan karena Yesus tidak bisa menghilang. Saudara kalau baca Yohanes 8 ayat 58, ya, saya baca untuk saudara, cepat sekali saya baca. Yohanes 8 ayat 58. Saya mulai ayat 57. Lalu kata para pemuka Yahudi itu kepadanya, kepada Yesus, umurmu belum 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Ayat 59. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Yohanes 8 ayat 58. Jadi Yesus bisa saja menghilang. Yohanes 19 ayat 28, ini satu pasal sebelum teks kita. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci dan seterusnya. Makanya lihat ya, Yesus itu kalau kita melihat
mengamati peristiwa penyaliban Yesus, harusnya dia sudah mati sejak jam 11 pagi. Harusnya sudah apa? Sudah mati. Tapi Yesus tidak mati-mati. Coba lihat, waktu Yesus berkata, Bapa, kuserahkan nyawaku kepadamu, Yesus baru mati. Kok melotot begitu? Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah Yesus mati bukan karena dia kehabisan darah, tapi karena dia menyerahkan nyawanya. Benar gak? Memang harusnya secara manusia, secara kedokteran, jam 11 pagi itu Yesus sudah mati. Harusnya. Dia harus membawa salib beratnya 150 kg, panjang 4,5 meter, lebar 2,5 meter, perjalanan kurang lebih 3 km. Dia dimulai disesah mulai jam 9 pagi, dan sudah banyak darah yang keluar dari dalam dirinya, tetapi dia tidak mati-mati. Begitu dia berkata, kuserahkan nyawaku, dia mati. Itulah sebabnya ketika Yesus berkata Shalom di teks yang tadi kita baca kepada murid-muridnya yang sedang ketakutan, dia sedang memberi pesan, ingat gitu loh. Ingat pesan yang kusampaikan bukan hanya 3 hari yang lalu, bukan hanya 1 minggu yang lalu, bukan hanya 1 bulan yang lalu, tapi 3 tahun yang lalu. Sudah ulang-ulang saya katakan, anak manusia harus menderita, tetapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Yesus itu agak sedikit jengkel dengan murid-murid. Kenapa mereka tidak percaya dengan seluruh perkataan Yesus? Murid-murid hanya mau terkesima melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus, tapi mereka tidak sepenuhnya mengetahui kehendak dan rencana Yesus. Kristen di akhir zaman. Saya baru pulang dari Amerika. Tanggal 14 Maret kemarin saya baru pulang. Saya lihat di sana banyak sekali gereja yang masih konservatif seperti kita. Orang datang ke gereja dengan perspektif ingin bertobat, ingin menjadi murid, ingin memuliakan Allah. Tapi saya juga melihat banyak gereja juga yang kekristenannya seperti murid-murid yang hanya euforia. You know, euforia. Mereka stres di rumah, datang ke gereja supaya stresnya hilang, supaya dapat berkat, menerima berkat dan seterusnya. Tapi tanpa pemahaman untuk apa mereka ke gereja, untuk apa mereka mengikut Yesus. Banyak juga gereja di Amerika begitu. Jadi mereka menjadikan gereja seperti rumah sakit atau tempat hiburan. Banyak itu, banyak sekali Pak. Banyak sekali. Nah, jadi saya rasa Yesus juga ingin mengingatkan murid-murid tentang hal ini. Harusnya kamu tidak takut, gitu loh maksudnya dia. Kalau murid-murid percaya dengan perkataan Yesus, harusnya murid-murid tidak takut dan kunci pintu. Karena perihal kebangkitan Yesus itu sudah disampaikan Yesus berulang-ulang kepada murid-murid. Tunggu aku di Galilea, kata Yesus kepada murid-murid. Nah, sekarang kita coba lihat salah satu ketidakpercayaan dari teks yang tadi kita baca. Ketidakpercayaan Thomas. Benar enggak? Jadi ceritanya Maria Magdalena ini wanita pertama yang melihat kebangkitan Yesus di hari Minggu pagi. Saya membaca, memang murid-murid sama sekali tidak ada yang percaya dengan perkataan Yesus. Bu, lihat Bu, kalau Anda mempelajari Injil dengan baik, harusnya hari Minggu pagi itu murid-murid banyak yang ke kuburan untuk melihat kebangkitan Yesus. Tapi tidak ada satupun dari murid-murid itu. Waduh, memang mereka hanya suka dengan mujizat. Saya bukan anti mujizat. Saya senang juga kalau sakit saya sembuh. Apalagi saya senang juga kalau ada mujizat, senang juga. Tapi bukan itu yang paling utama.
Yang paling utama adalah ketika kita mengerti apa kehendak Tuhan. Amin. Harusnya itu. Nah, ini ceritanya murid-murid sudah melihat kebangkitan Yesus. Yang awal mulanya dilihat oleh Maria Magdalena. Lalu Maria Magdalena memberitakan kebangkitan Yesus itu kepada murid-murid. Saudara tahu enggak? Ibu-ibu tahu enggak? Waktu Maria Magdalena menyampaikan perihal kebangkitan Yesus, saya yakin Maria tidak berjalan santai. Dia tidak jalan santai begini. Dia pasti lari. Dia lari cepat sekali. Kenapa? Karena itu pengalaman pertama bagi Maria. Bayangkan orang yang 3 hari lalu dia tangisi, dia meratap luar biasa, dia melihat mayat Yesus, dia ikut mengantarkan mayat Yesus ke kuburan. Tiba-tiba dia lihat Yesus hidup sehat-sehat. Apa enggak menakutkan itu? Bapak Ibu, saya baru pulang dari Medan karena kakak mama mertua saya meninggal. Gitu ya. Masih fresh di ingatan kami mama mertua ini karena kami beberapa kali ketemu dan pernah singgah ke rumahnya dengan istri dan seterusnya. Saya bayangkan kalau pagi hari ini dia ada duduk di sini, apa enggak gemetaran saya? Benar tak? Maka Maria lari, dia menyampaikan. Lalu Maria berkata, "Guru bangkit, guru bangkit, guru bangkit, guru bangkit, guru bangkit." Thomas dengan enaknya Thomas bilang, "Maria, jangan lebay. Sebelum kucucukkan tanganku ke bekas lambungnya yang ditusuk, ke bekas kakinya yang dipaku, dan ke bekas tangannya yang dipaku, sekali-kali aku tidak percaya." Itu kata Thomas. Bayangkan, memang betapa hancurnya mental murid-murid. Bahkan sudah temannya yang mengatakan Yesus bangkit pun dia tidak percaya. Bahkan sudah banyak murid-murid mengatakan guru bangkit, guru bangkit, guru bangkit. Tetap Thomas tidak percaya. Memang sulit sekali mereka mempercayai pengajaran atau firman yang disampaikan oleh Yesus selama bertahun-tahun, khususnya tentang kebangkitan Yesus. Wah, memang kalau kita baca tadi teks, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Ini aku, kata Yesus. Yang menarik, Thomas lupa dengan janjinya. Apa janji Thomas, Bu? Dia mesti harus percaya kalau sudah cucukkan tangannya. Dia belum cucukkan tangannya. Dia belum cucukkan tangannya ke lambung Yesus, ke kaki Yesus yang dipaku, ke tangan Yesus yang dipaku. Dia langsung berkata apa? Ho kuriosmo, ya Tuhanku, ya Allahku. Yang menarik adalah jawaban dari Yesus. Apa jawaban dari Yesus dari teks yang kita baca? Kalau Yesus itu orang Medan, Pak. Jawabannya Yesus kira-kira begini. Thomas! Ini kalau logat Medan, Pak ya. Thomas! Kau tadi waktu Maria bilang aku bangkit, waktu kau belum lihat aku, kau tidak percaya. Sekarang baru kau lihat dengan matamu, baru kau percaya. Tadi kau tidak percaya. Waktu kau belum lihat aku, sesudah kau lihat, baru kau percaya. Saudara tahu, ini jawaban yang menyinggung Thomas. Bagi Yesus, apa yang dilakukan atau apa yang diyakini oleh Thomas itu bukan iman. Karena Thomas melihat dulu baru percaya. Apa definisi iman? Ibrani 11, Ibrani 12. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Itulah sebabnya jawaban Yesus itu masih ada koma. Apa itu? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Diberkatilah makarioi, diberkatilah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini jawaban Yesus yang sebenarnya menyinggung Thomas. Thomas, kamu itu sebenarnya tidak percaya. Kamu itu sebenarnya tidak beriman. Karena kamu baru meyakini setelah melihat. Jadi ada dua yang saya lihat di sini Bapak Ibu. Pertama kata shalom tadi.
mengingatkan murid-murid bahwa kematian Yesus 3 hari yang lalu itu bukan korban keadaan, itu bukan karena Yesus kehabisan darah, bukan karena Yesus tidak bisa menghilang, bukan karena Allah Bapa tidak bisa mengutus pasukan menyelamatkan Yesus. Yang kelima, bukan karena Yesus korban politik. Maka harusnya kematian Yesus itu harusnya bukan menjadi kengerian bagi murid-murid. Itulah sebabnya Yesus berkata shalom sebanyak 2 kali kepada murid-murid. Bapak Ibu, mari kita koreksi kekristenan kita. Apakah kita hanya suka seperti murid-murid, hanya euforia ketika Yesus melakukan mujizat, tapi sebenarnya murid-murid belum memahami dan belum mengenal, belum tahu apa kehendak dan rencana Yesus, rencana Tuhan dalam hidup mereka. Nah, itulah sebabnya ada tanggung jawab bagi kita yang meyakini kebangkitan Yesus. Apa itu? Ayat 21. Kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga apa? Mengutus kamu. Ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Nah, ini menjelaskan tentang tanggung jawab kita. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya meyakini kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus, kita juga meyakini kedatangan Yesus kedua kali. Amin ya. Dia datang kedua kali. Dan lihat, ini adalah perintah terakhir yang dia ucapkan kepada kita. Seperti Bapa mengutus Yesus, sekarang demikian juga Yesus mengutus saudara dan saya untuk menyatakan kebenaran. Itu maksudnya. Untuk menyatakan kebenaran. Untuk menyatakan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, kalau datang ke gereja belum tentu disebut sebagai murid. Murid dalam bahasa Yunani, matetes, itu ada 2. Seseorang baru disebut matetes atau murid kalau telah melakukan 2 hal ini. Baru disebut murid pada abad pertama, 2000 tahun yang lalu. Pertama, seseorang yang mengikuti gurunya dari belakang kemanapun gurunya pergi. Seseorang yang apa? Mengikuti gurunya kemanapun gurunya pergi. Yang kedua, seseorang disebut murid kalau dia menirukan persis apa yang dilakukan oleh gurunya. Baru itu disebut sebagai murid. Memang setelah Roh Kudus turun, setelah pencurahan Roh Kudus, murid-murid dimampukan untuk menjadi murid yang sejati. Artinya apa? Murid-murid yang melakukan persis apa yang dilakukan oleh gurunya. Maka Yesus ditangkap, Petrus ditangkap. Benar tak? Yesus dianiaya, Petrus dianiaya. Dan 12 murid yang lain mengalami hal yang sama. Yesus mengajar, murid-murid mengajar. Yesus melakukan mujizat, murid-murid melakukan mujizat. Yesus ditolak, murid-murid ditolak. Dari 12 murid itu, hanya 1 murid yang matinya normal. Siapa itu? Yohanes. Yohanes yang menuliskan Injil Yohanes dan Kitab Wahyu. Itu pun sebenarnya Yohanes direbus, digoreng dengan air panas. Tapi karena tidak mati-mati, ya udah dibiarkan oleh Kekaisaran Nero. Ya udah biarin aja lah itu. Nanti mati-mati sendiri kalau sudah tua, gitu. Nah, memang matinya Yohanes akhirnya mati normal, mati tua. Tapi 11 murid yang lain, ada yang dibakar, ada yang disalibkan seperti Petrus, kepalanya ke bawah, ada yang dipenggal, ada yang dirajam dengan batu, macam-macam. Mereka baru disebut sebagai murid karena mereka melakukan apa yang dilakukan oleh gurunya. Persis melakukan apa yang dilakukan oleh gurunya. Bapak Ibu Saudara, seperti Yesus memberitakan Injil kepada banyak orang, demikian juga kita harus mengabarkan Injil. Amin ya. Baru kita disebut sebagai murid. Murid itu adalah seseorang yang melakukan persis apa yang dilakukan oleh gurunya. Kalau saudara tidak menyangkal diri, tidak menderita, tidak memberitakan Injil, mohon maaf, Anda dan saya tidak layak disebut sebagai murid. Itulah sebabnya saudara-saudara, sekarang apa yang menginspirasi kehidupanmu? Kalau Kristus yang menginspirasi kehidupanmu, harusnya kita semua memberitakan Injil. Saya memberi
kesaksian penutup khotbah saya. Waktu saya kuliah di seminari, saya sangat terinspirasi oleh perjalanan misi Paulus. Waktu saya membaca kisah para rasul, waduh, saya sangat terinspirasi. Bagaimana Paulus 2 tahun dalam misi pertama, perjalanan misi pertama, 2 tahun setengah perjalanan misi kedua, 4 tahun setengah perjalanan misi ketiga. Dia di penjara pertama, dia di penjara kedua di Roma. Itu sangat menginspirasi saya. Bagaimana dia di Listra dilempari dengan batu. Maksud saya bukan masalah penderitaannya itu. Kita bukan mau mencari supaya kita menderita. Sudah terlalu banyak masalah dalam kehidupan kita, benar enggak? Bukan. Tapi maksud saya adalah bagaimana dia sangat menyala-nyala ketika dia memberitakan Injil, karena dia paham untuk itulah dia dipanggil oleh Kristus. Paulus sangat terinspirasi oleh karena apa yang dilakukan oleh Yesus. Maka ketika saya membaca dan mempelajari kisah hidup dari Paulus, saya juga sangat terinspirasi. Itu sebabnya agak konyol. Waktu saya membaca perjalanan Paulus, saya merasa penyertaan Tuhan dan pengalaman-pengalaman Paulus itu banyak yang luar biasa. Satu kali saya berdoa, Tuhan, saya juga mau dong mengalami seperti yang dialami oleh Paulus. Kelaparan, kedinginan, ditolak dan seterusnya. Tuhan jawab, ya udah kamu pergi ke Nias, kata Tuhan gitu. Maksudnya dalam perenungan saya. Lalu akhirnya satu kali saya putuskan saya ke Nias. Udah ada yang pernah ke Nias di sini? Ke Nias. Sudah dari Nias ya, Bu? Nias. Saya berdoa, Tuhan, saya harus ke Nias. Saya mau memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Oh iya, hari ini saya beli tiket, besok berangkat, tapi saya belum tahu nanti akan singgah dan tidur di mana. Wah, malamnya saya mulai begini-begini. Ini besok jadi enggak ini? Jadi enggak berangkat. Kenapa? Saya mikir secara logika, secara manusia, di mana saya turun? Benar enggak? Habis itu saya mau kemana? Mau tidur di mana? Saya tidak kenal orang-orang Nias, bahasanya pun saya tak tahu. Ya udah, malam-malam jam 11 malam saya mulai mencoba mencari tahu siapa yang akan saya temui kalau saya sudah sampai di Nias. Oh, ketemu. Namanya Pak Julianus Gule. Karena kebetulan saya cari orang yang lulus dari STI. Saya telepon dia. Pak Gule, sawa Gule. Yaowu. Hanya itu yang saya tahu. Yaowu. Dia bilang Yaowu. Saya bilang, Pak Gule, saya ini dengan Pangeran Manurung, alumni STI Surabaya. Besok pagi saya mau ke Nias, Pak. Dan saya mau tidur di rumah Bapak. Dia bilang, oh ya, katanya. Saya bilang, iya Pak, betul. Dia belum kenal saya, tentu beliau kan agak takut-takut kan. Ini makhluk dari mana, siapa pula orang ini kan? Gitu. Betul saudara-saudara, besok pagi saya berangkat ke Nias. Saya turun di Nias, lalu saya cari rumahnya dan betul-betul ketemu. Lalu saya tidur di rumahnya. Tapi malam itu saya bingung, besok pagi saya mau kelilingi Nias. Saya sudah mulai pelajari ke Nias itu kabupaten, berapa kabupaten, lalu saya mau jelajahi itu Nias. Saya pikir pakai apa besok saya berangkat ini? Masa mau jalan kaki? Lalu saya merasa mau pinjam motornya Pak Gulo ini, Pak. Jadi malam-malam saya bangunkan Pak Gulo ini. Pak, mohon maaf bangunkan Bapak malam-malam. Saya merasa besok pagi harus berangkat dan saya mau pakai motor Bapak. Lalu dia bilang, oh ya, katanya. Saya bilang, iya Pak. Jadi saya menjelajahi Nias pakai sepeda motor Pak Julianus Gule. Yang awalnya saya rencanakan 2 minggu menjadi 3 minggu lebih, mungkin 22 hari. Jadi saya kelilingi itu Nias, dari Nias Utara, Nias Induk, Nias Selatan, Nias Barat, itu saya kelilingi Bu, 3 minggu lebih. Dan memang saya mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Nginap saja di mana saya mau nginap, tidak ada hotel. Hotel paling di Gunung Sitoli ya Bu ya. Tapi kalau pedalaman-pedalaman tidak ada hotel, begitu. Tapi maksud saya, iya ya,
Apa yang menginspirasi kita, dan kalau kita meyakini hal itu, itulah yang akan mendorong kita. Benar nggak? Saya merasa bahwa jemaah di tempat ini perlu lebih banyak membaca firman Tuhan, kemudian meyakini itu. Desember kemarin saya dari pedalaman Kalimantan. Pedalaman Kalimantan, benar-benar pedalaman. Tidak ada listrik, tidak ada PDAM, tidak ada apa-apa, warung pun tidak ada. Betul-betul pedalaman. 12 jam dari Bandara Pontianak. Waduh, itu sepeda motor harus kasih dirakit. Lalu pokoknya pedalaman. Tapi maksud saya, ini yang saya yakini. Seperti Yesus memberitakan Injil, demikian juga saya harus memberitakan Injil. Habis dari Kalimantan saya ke pedalaman NTT Januari kemarin. Pedalaman NTT juga mengalami hal yang sama. Jadi betul, dalam pengalaman saya memberitakan Injil, kuasa Tuhan banyak Dia perlihatkan. Betul. Melawan setan, melawan dukun-dukun, roh jahat, banyak pengalaman. Dan saya melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Habis saya dari Kupang, Tuhan buka jalan saya ke Amerika. Tapi doa saya adalah, Tuhan pakai saya lebih lagi, karena saya meyakini firman-Mu. Saya meyakini Engkau bukan hanya bangkit pada hari yang ketiga, Engkau bukan hanya naik, tapi Engkau akan datang kedua kali, dan Engkau akan memperlihatkan kepada setiap kami bahwa janji-janji-Mu dalam firman-Mu itu benar adanya. Amin ya. Jadi Bapak Ibu jangan ragu mengikuti Yesus. Dia bukan hanya bangkit, Dia bukan hanya menampakkan diri 40 hari, Dia bukan hanya naik ke surga. Ada satu lagi janjinya yang belum Dia tepati. Dia datang kedua kali. Hanya itu saja. Dan saya yakin itu akan Dia tepati. Waktu Dia datang, mungkin Dia akan bertanya, benarkah kita sudah melakukan apa yang Dia perintahkan? Ini menjadi tanggung jawab kita, dan biarlah ini menjadi pendorong bagi kita untuk melakukan apa yang telah dilakukan oleh Yesus ketika Dia hidup. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami oleh karena pimpinan daripada Roh Kudus menjadi pelaku-pelaku firman ketika kami pulang dari rumah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah hidup, membuktikan bahwa kematian-Mu bukan korban keadaan, bukan karena kehabisan darah, bukan karena korban politik, bukan karena Engkau tak berdaya, tapi karena itu adalah rencana kekal yang telah Engkau nyatakan kepada murid-murid-Mu. Tuhan, kami sungguh mempercayai setiap firman yang tertulis dalam firman-Mu ini. Itu sebabnya kami juga mau melakukan perintah Tuhan, melakukan pekerjaan dan pelayanan seperti yang Tuhan perintahkan, dan Tuhan berikan teladan kepada setiap kami ketika Engkau hidup. Mampukan kami ya Tuhan untuk meneladani kebenaran Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk firman yang telah disampaikan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Pendeta Pangeran beserta dengan keluarga. Sebentar kita akan mendengarkan sebuah persembahan pujian dari anak-anak youth. Kiranya pujian ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Kepada anak-anak youth dipersilahkan.
Puji Tuhan, terima kasih untuk persembahan pujian yang telah dibawakan kepada anak-anak youth. Kita akan memberikan persembahan yang kedua, sambil kita akan memberikan pujian lagi, Karena Dia Hidup. Untuk bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita akan membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Segala puji dan kemuliaan kita kembalikan kepada Allah. Kita akan menutup ibadah kita dengan menyanyikan lagu doksologi, dan doa berkat nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hadi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia ciptaannya, puji Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Bukalah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
jemaat duduk kembali. Saya akan membacakan beberapa warta gereja. Untuk petugas hari Minggu 7 April 2024, Bapak Pengkhotbah Bapak Pendeta Hadi Purwanto. Untuk liturgis Evangelis Rita, doa syafaat Ibu Karsiah. Petugas pelayanan Bapak Bagio dan Saudara Evan, doa syukur Bapak Bagio. Singer Intan dan Tiara. LCD Saudara ACK, pemusik saya sendiri. Lalu untuk persekutuan youth setiap hari Sabtu pukul 18, ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Namun karena hari ini anak sekolah minggu sudah bergabung dengan KU, jadi nanti siang tidak ada sekolah minggu. Tetapi setelah ini anak-anak sekolah minggu ada kegiatan menghias telur. Jadi untuk anak-anak sekolah minggu jangan pulang dulu, dan bagi orang tua yang sudah mengantarkan anak-anak sekolah minggu juga diharapkan untuk bisa melihat kreasi anaknya. Dan kebaktian doa setiap hari Rabu pukul 6 sore. Pelayanan konseling pastoral setiap hari Kamis pukul 10 sampai 12 yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hadi dan Evangelis Rita. Persekutuan Bahtera setiap Jumat pertama dan ketiga pukul 7 malam. Terima kasih juga untuk para anak-anak Tuhan yang sudah melayani Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan saya juga mengingatkan untuk amplop persembahan Paskah yang sudah dibagikan, atau bagi jemaat yang memang belum mengambil amplop persembahan Paskah, silahkan bisa diambil, dan bagi yang sudah mengambil bisa mengembalikannya ke bendahara ataupun bisa lewat Ibu Lucy. Bendahara gereja kita adalah Saudari Minghung dan Ibu Indra. Demikian warta gereja, kita akan bersama-sama saling berjabat tangan dan menyanyikan lagu Immanuel. Tuhan beserta kita. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.